pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memberikan materi pada minggu ini, Ibu akan sedikit memberikan flashback mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu, tepatnya di pertemuan ketiga. Ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Jadi materi minggu kemarin kita membahas mengenai kemerdekaan beragama dan juga berkepercayaan di negara Indonesia, di mana agama sendiri memiliki banyak fungsi yang sangat beragam di kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk memberikan penenteram kehidupan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian juga agama berfungsi sebagai hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertanyaan bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertahanan dan juga keamanan? Pertahanan negara sendiri itu apa sih? Kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai pertahanan dan juga keamanan negara. Sedangkan pertahanan negara itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan pertahanan negara? Nah, jadi di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertahanan negara itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, kemudian dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan juga keselamatan segenap bangsa dari ancaman ataupun gangguan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa dan juga negara Indonesia. Pertahanan negara ini memiliki beberapa dasar dilaksanakannya pertahanan negara. Di sini ada beberapa dasar negara. Yang pertama adalah adanya prinsip demokrasi, kemudian hak asasi manusia, ada juga lingkungan hidup, terus kemudian ketentuan hukum internasional dan juga kebiasaan internasional, dan juga yang terakhir adalah prinsip hidup berdampingan secara damai. Jadi ke-6 poin ini menjadi salah satu dasar dari dilaksanakannya pertahanan negara. Tapi selain ini ada juga dasar lainnya, yaitu bahwa pertahanan negara itu dilaksanakan juga dengan melihat ataupun memprediksi bagaimana kondisi geografis Indonesia itu sendiri sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara itu bertujuan untuk menjaga dan juga melindungi kedaulatan negara. Kemudian tentunya adalah untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Kemudian untuk fungsinya sendiri, fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan juga mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai kesatuan pertahanan. Itu. Nah, kesadaran bela negara ini di dalam konteks sistem pertahanan dan juga keamanan negara, kenapa kok usaha penyelenggaraan pertahanan negara dan juga usaha pembelaan negara ini saling berkesinambungan atau saling berkaitan satu sama lain? Itu karena di dalam pasal 9 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 serta juga dalam pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, di sana dinyatakan bahwa dari setiap warga negara itu memiliki kewajiban ataupun wajib ikut serta dalam upaya bela negara, segala upaya untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara yang seluruh rakyat dan juga segenap sumber daya nasional serta sarana dan juga prasarana yang ada di dalam negara, serta juga seluruh wilayah yang ada di lingkungan NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan juga menyeluruh. Itu yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat semesta ini memiliki beberapa ciri. 3 ciri utama yang menandakan itu adalah sistem pertahanan dan juga keamanan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Itu 3 ciri utama dari sistem pertahanan yang ada di negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah berbagai bentuk usaha untuk mempertahankan atau bentuk usaha pertahanan negara yang bisa kita lakukan atau negara Indonesia kita lakukan ini seperti apa sih? Yang pertama adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sedikit info tadi ya.
cara nulis. Jadi yang pertama, bentuk usaha pertahanan negara adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Usaha yang kedua adalah melalui pelatihan dasar kemiliteran. Ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, yang terakhir adalah pengabdian secara profesi. Nah, di sini kita akan bermain salah satu game, namanya game true or false atau benar atau salah. Jadi nanti pelaksanaannya, ibu akan membacakan satu atau sebuah pernyataan yang kemudian kalian akan menjawab benar atau salah. Jadi semisal pernyataan yang ibu bacakan itu benar, maka kalian akan menunjukkan tulisan yang benar seperti ini. Jadi semisal contohnya seperti ini. Tujuan nasional negara Indonesia terletak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ke-3. Benar atau salah? Salah. Nah, kalau salah berarti kalian tunjukin kata yang salah sini, seperti ini. Salah. Itu kalau pernyataannya salah. Kalau benar berarti tunjukkan kata yang benar seperti ini. Maaf. Salah satu bentuk usaha pertahanan negara adalah dengan melakukan pengabdian secara profesi. Salah satu bentuk usaha pertahanan negara adalah dengan melakukan pengabdian secara profesi. Benar atau salah? Soal selanjutnya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi salah satu bentuk usaha untuk pertahanan negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi salah satu bentuk upaya usaha pertahanan negara. Benar atau salah? Kesimpulan dari materi mengenai sistem pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia yang kita bahas pada siang hari ini, bahwa pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia itu merupakan satu hal yang sangat penting. Terus kemudian kita sebagai warga negara, kita juga wajib melakukan upaya bela negara untuk mempertahankan sistem pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia. Berbagai bentuk ataupun usaha yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara dalam mempertahankan pertahanan negara Indonesia adalah melalui pengabdian profesi, kemudian pengabdian kepada masyarakat, kemudian melakukan wajib militer, atau melakukan pengabdian pada anggota TNI, atau juga dengan beberapa usaha lainnya seperti mencintai produk lokal dalam negeri, kemudian mencegah terjadinya konflik di lingkungan masyarakat, kemudian membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan seperti dalam keadaan mereka dalam keadaan mengalami bencana alam, kemudian kita bisa membantunya. Terus kemudian saling tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk hidup yang bersifat individu dan juga sosial. Jadi seperti itu inti yang bisa kita ambil dari sistem pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari Ibu materi mengenai sistem pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, Ibu mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.